itu pikiran yang tidak menerima, menolak kenyataan yang ada. Ya, dibere ieu hayang nu itu, ta eta. Nu pigujurudkeun. Piributeun teh eta. Semua berasal dari penolakan terhadap yang ada. Padahal itu pilihan Allah yang terbaik buat kita. Kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka, padahal itu amat buruk bagi kamu. Hati-hati, yang disebut suka oleh pikiran kita mencari yang tidak ada, malah itu lebih buruk bagi kita. Dan perceraian dalam kehidupan rumah tangga, yang jadi korban tetap saja anak. Saya tuh setiap ngaji, topiknya nyerempet ke dia wanya. Aduh, iya aya masalah naon ya tanu sarumping di dia teh. Jika nama para sewanya di mana? Tiap ngaos teh ka dieu deui. Saya buka ayat ieu deui. Kumaha tuh da tetiasa ditolak Ibu? Urang lajengkeun we nya. Nah, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Itu yang dikatakan ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Aduh, saya merasakan ya dengan istri saya. Ini istri saya yang sini nih yang paling cantik tuh yuk. Jadi sebetulnya kita ini ya makin tua itu malah makin sayang. Makin romantis lah. Makin tua itu makin sayang. Karena beda ya, cinta kasih dulu pada saat muda masih banyak muatan itu muatan ini, dengan cinta kasih ketika sudah seusia saya. Yang ada tuh saling menitipkan, saling mengawasi. Ya udah, menerima perbedaanmu udah lewat. Jadi saya yakin Allah itu tidak mungkin bicara seperti ini ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tidak mungkin Allah mengatakan ini. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita adalah pasangan dan pasangan itu berbeda dan tugas kita menerima dan menghargai bahwa kita berbeda, baru yang akan muncul pada diri kita adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tadi itu. Kasih sayang itu munculnya tuh di situ. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Makanya Allah bilang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang mau mikir. Bagi yang tidak mau berpikir mah tidak ada. Tanda-tanda dari Allah itu lewat saja. Coba mohon maaf ya. Pernah nggak dengar kajian Quran surat Ar-Rum seperti ini? Pernah nggak? Ya pernah di sini. Sekarang. Dan ini kenapa saya buka rahasianya? Karena ini penting untuk diketahui oleh umat. Karena banyak sekali yang mencontohkan begitu beda, langsung pisah. Padahal kita tuh memang beda. Mau cari yang mana? Yang disebut dengan cocok oleh pikiran itu hayalan. Karena cocok yang sebenarnya pasangan. Paham sampai sini? Lanjut. Allah mengatakan dalam Quran surat Asy-Syura, ini surat Asy-Syura ayat 23. Zalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Itulah Allah yang menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu apapun atau seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Luar biasa. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi ternyata Allah sendiri ya
menghendaki dari hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh itu satu hal, kasih sayang dalam kekeluargaan. Mawadata fil kurba. Kurba itu apa? Karib. Jadi Allah tuh ingin supaya kita ini seperti keluarga. Allah tuh ingin supaya kita ini akur. Tidak gontok-gontokan, tidak bermusuh-musuhan ini. Jadi sebetulnya buahnya iman dan amal soleh itu harusnya kita ini adalah berkasih sayang seperti keluarga. Allah mengatakan di Quran, ya, tidak ada yang dikehendaki oleh Allah kecuali apa? Illal mawaddata fil kurba. Kecuali kasih sayang seperti keluarga. Makanya ya hadirin, kita sayang sama anak kita, itu sudah wajar. Tapi kalau kita bisa menyayangi anak-anak yang tidak dilahirkan lewat kandungan kita, mereka juga anak-anak kita, itu baru benar itu hidup. Maaf ya, jangan pernah melakukan kebaikan dengan menyakiti orang lain. Saya pernah menyaksikan, ya, anaknya diantar sama temannya. Anaknya dikasih uang besar, kamu jajan. Teman anaknya tidak dikasih. Kita melakukan kebaikan pada anak kita, tetapi kita menyakiti anak orang lain. Harusnya kasih dengan besaran yang sama. Coba latihan yang kayak gitu, kecil-kecil. Kalau ada anak 3, ya, kalau uangnya nggak cukup, recehkan heula lah supaya bisa jadi 3. Biar 3-3-nya dikasih. Kita ngasih sama anak yang 2, yang 1 tidak dikasih karena itu anak orang lain. Kita berbuat kebaikan tapi menyakiti pihak lain. Dan itu sering kita lakukan secara tidak terasa. Betul nggak? Dan kita menganggap itu biasa. Ya Allah, saya sudah merasakannya dulu. Ya, waktu kecil. Teman saya ini punya warung. Uang tinggal ngambil dari warungnya. Dikasih sama orang tuanya. Yang dikasih ya dia aja. Ya maklum saya masih kecil. Lalu membanding-bandingkan, kenapa ibu saya nggak bikin warung ya? Iya, teman saya itu beli 7 up. Iya. Botolnya itu warnanya hijau itu. Wih, ada budah-budahnya. Saya makan budah di pancuran, weh. Itu. Dan saya menyampaikan ini karena saya pernah mengalami diperlakukan seperti itu. Ini kecil hadirin. Tapi kita kadang-kadang melakukan kebaikan, malah justru kita menyakiti pihak lain. Karena kita tidak sadar. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, ayat 123 surat 9, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, perangilah kekafiran di sekitarmu. Dan hendaklah kekafiran itu diperangi dengan keras. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maaf ya, ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Karena selama ini kita menganggap orang kafir itu orang lain. Yang berbeda keyakinan dengan kita, yang diperangi itu mereka. Padahal sesungguhnya kekafiran itu sifat tertutup pikiran kita. Tertutup wawasan kita, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu sifat-sifat ketertutupan kita. Tertutup itu bahasa Qur'annya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang lain. Ketika kita masih punya sifat tertutup, merasa paling benar, merasa paling hebat, tertutup dari pandangan orang, sulit menerima kritik, sulit menerima nasihat. Ketika kita menutup diri, sebetulnya kita masih memiliki sifat kekafiran. Itu yang harus diperangi. Dan itu kata Allah ada di sekitarmu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Fat,
Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi cirinya umatnya Nabi Muhammad itu bersikap tegas terhadap kufar. Ketertutupan. Perangi itu. Jadi yang harus diperangi itu bukan orang lain. Sifat kita yang tertutup, dinasehati malah nyereng. Dinasehati malah marah. Dinasehati malah tersinggung. Makanya ketika kita tertutup terhadap nasihat dari siapapun, sebenarnya kita sudah tertutup. Perangi sifat itu. Dan kita selama ini perangnya keluar terus. Menganggap yang berbahaya itu orang lain yang di luar diri kita. Padahal yang paling berbahaya bagi diri kita sebetulnya kebodohan kita, kesombongan kita, ketertutupan kita. Betul? Ada gak yang berbahaya di luar diri kita? Gak ada, hadirin, kalau kita tidak mengizinkannya. Yang paling berbahaya itu adalah, mohon maaf, kesombongan kita, ketololan kita, ya, kebodohan kita, itu yang akan mencelakakan kita, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mencelakakan kita tanpa seizin kita. Siap memerangi itu. Di mana perangnya? Di sini. Yang harus dilawan oleh Pandawa itu Kurawa. Pandawa ada di sini, Kurawa ada di sini. Kurawa itu adalah simbolisasi dari sifat-sifat yang menghancurkan diri kita sendiri. Kesombongan, ketertutupan, kebodohan, keterbelakangan, kegelapan. Itu semua adalah kekafiran yang ada dalam diri. Kalau kita perangnya ke dalam, tidak akan merusak orang lain di luar diri kita. Tidak menyinggung siapapun. Tetapi dampaknya apa? Ketika perang ke dalam, dampaknya akhlak kita menjadi berubah. Dan perubahan ke dalam itu merubah situasi yang di luar. Hebat. Hebat sebetulnya. Jadi kalau ingin mengubah situasi di keluarga, jangan ubah suami. Jangan ubah istri. Ubah dirimu. Saya yakin kalau kita mengubah diri ke dalam, pasangan kita akan berubah dengan sendirinya. Tanpa kita mengubahnya. Karena setiap perubahan keluar, pasti ada perlawanan. Ulangi. Setiap perubahan keluar, pasti ada perlawanan. Betul? Daripada kita mendapatkan perlawanan, ubah aja ke dalam. Tapi mengubah ke dalam luar biasa dampaknya. Ketika kita berubah, maka situasi di luar menjadi berubah. Ketika kita merubah, oh ternyata saya kurang perhatian nih sama pasangan saya. Rubah dirimu. Beri perhatian. Apa dampaknya? Pasangan kita juga akan ngasih perhatian lebih. Betul? Sesederhana itu. Siap perang. Kemana? Nah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin bosan ya dengar ayat ini, tapi saya mau kasih tahu. Surat Al-Anbiya ayat 107 ini bagi saya luar biasa. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat. Tahu rahmat? Dari rahim juga. Jadi sebetulnya rahmatan lil alamin itu artinya supaya menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber kearifan, sumber kebijaksanaan. Jadi kalau para nabi, para rasul itu diutus ke dunia itu menjadi sumber cinta, berarti kita para pengikutnya pun tidak diutus ke sini kecuali untuk menjadi sumber cinta. Dan orang yang telah menjadi sumber cinta, dia tidak pernah memaksakan cinta pada orang lain. Dia mengungkapkan cinta pada orang lain. Maka hadiah mengungkapkan cinta, hanya cinta. Saya tanya, mau gak dicintai orang? Caranya gimana? Tolong dong kalian cintai aku gitu. Ditertawakan orang. Kalau ingin dicintai orang, satu kuncinya. Ungkapkan cinta pada orang lain. Ungkapkan perhatian pada orang lain. Ungkapkan cinta pada orang lain. Hadiah mencintai, pasti dicintai. Itu yang disebut dengan melawan kekerasan
dengan welas asih. Karena kekerasan tidak bisa dilumpuhkan dengan kekerasan. Kekerasan hanya bisa dilumpuhkan dengan welas asih. Dan untuk menjadi welas asih, berarti kita harus jadi apa? Sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keadilan, sumber kebijaksanaan. Keren. Orang yang semacam ini, kemanapun kehadirannya, selalu menjadi berkah bagi semesta. Dan orang yang semacam ini, oleh semua makhluk dirindukan kehadirannya. Pohon merindukan, air merindukan, udara merindukan, dirindukan. Karena apa? Orang yang sudah welas asih itu tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Ada pohon kering, langsung ambil air, siram. Orang yang welas asih begitu. Yang tidak punya welas asih, lihat pohon kering juga biasa-biasa saja. Saya bermasalah nih dengan diri saya. Kalau di rumah ada pohon kering itu, waduh, sedih saya. Salah saya. Dan saya bilang sama pohon, maaf ya, kamu kan tangannya sudah dititipkan kepada saya. Pohon walaupun di samping air, dia tidak bisa ngambil air. Karena tangannya dititipkan Allah kepada kita. Makanya saya merasa bersalah kalau ada pohon yang kering. Karena mereka gak punya tangan, mereka gak punya kaki. Dan tangan dan kaki Allah buat mereka sudah dititipkan kepada saya. Saya sering menegur kaki dan tangan saya. Aduh, saya tidak berguna nih. Sampai ada pohon di rumah saya yang mati. Istri saya tahu, anak saya tahu. Di Jelekong kita punya tanah 5 hektar, kalau ada pohon mati, saya pasti mengambil tindakan. Ada pohon yang sekarat pun saya rawat, ya, jangan sampai mati. Salah kita. Karena mereka nggak punya tangan, mereka nggak punya kaki. Dan tangan dan kaki mereka itu sudah dititipkan Allah kepada kita. Yadullah fawqa aydihim. Hadirin, tangan ini istimewa. Bukan sekedar untuk berkarya. Bukan sekedar untuk mengambil berkah. Tetapi berkah yang sudah diambil lewat tangan kita untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya Gus Dur mengatakan, tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ramah, kata dasarnya rahim juga. Betul? Ya ramah, coba lihat kata ramah. Kan rahim juga. Sudah diadopsi jadi bahasa kita. Jadi orang itu tidak bisa ramah kalau tidak punya rahim. Kalau tidak punya rohim, tidak punya cinta kasih. Keramahan itu tidak bisa dibuat-buat. Keramahan itu adalah bawaan. Karena dia sudah menjadi sumber welas asih. Orang yang sudah menjadi sumber welas asih, ramahnya itu tidak dibuat-buat. Karena ramahnya sudah bawaan, alamiah. Hadirin, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kalau saya bacakan bahasa Arabnya terlalu panjang, saya bacakan bahasa Indonesianya. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Hati-hati, ya, jangan disamakan dengan yang nama negara. Itu mereka meminjam nama itu karena tahu kalau nama itu bagus di Quran. Tapi Bani Israel yang sebenarnya orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun yang berjalan menuju Allah, kata Allah, wa anni fadaltukum alal alamin. Aku akan berikan keutamaan. Aku akan berikan keunggulan. Makanya Bani Israel itu, kalau bahasa kitanya nih di tanah Jawa Barat, maung. Manusia unggul. Makanya maung itu senjatanya kujang.
Kujang itu ku-ujang. Ujang itu sebutan buat laki-laki kalau di Sunda. Laki-laki itu lambang ruhani. Jadi kujang itu simbolisasi dari kekuatan spiritual. Ku-ujang, bukan kunyai. Makanya manusia diciptakan berpasangan, jasmani dan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita, betina, itu pasti mengacu pada urusan jasmani. Kalau ada kata-kata laki-laki, itu pasti mengacu pada urusan ruhani. Makanya kita sejak dari lahir ke dunia sudah berpasangan, jasmani dan ruhani. Karena pasangan yang sebetulnya bukan suami istri. Itu mah pilihan. Jadi kujang itu ku-ujang. Ku itu kalau dalam bahasa Sunda pelaku. Subjek itu. Ku-ujang. Makanya ketika orang haji, umroh, saat dia sa'i, lihat laki-laki lari, perempuan mah jalan aja. Artinya urusan ruhani itu harus dapat prioritas dibandingkan urusan jasmani. Itu simbolisasi sebetulnya, tapi banyak yang nggak ngerti. Titak lompat weh dalam laki. Ari abdi kan guru senam pak, kengeng lompat temenang awewe mah. Tapi nggak ngerti simbolisasinya. Padahal laki-laki lari, perempuan jalan, simbolisasinya. Dalam perjalanan haji, perjalanan spiritual, dahulukan urusan laki-laki, urusan rohani. Ku-ujang. Makanya kujang, kukuh karena janji. Luar biasa. Betul nggak? Disebutnya manusia unggul. Manusia unggul di Quran disebutnya Bani Israel. Orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Wa anni faddaltukum alal alamin. Makanya Bani Israel itu pengertian hakikatnya sebetulnya sangat luar biasa. Cuman kita nggak mau mendalaminya. Makanya diperingatkan nih kepada Bani Israel. Apa? Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu manusia, kata Allah, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa ayat ini saya bedah? Ini sangat cocok dengan konteks kekinian saat ini. Bunuh-membunuh itu dianggap biasa. Padahal Quran mengatakan membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Memelihara dan menyelamatkan satu manusia sama dengan memelihara dan menyelamatkan seluruh manusia. Hadirin, tidak bisa menyelamatkan seluruh manusia, gak apa-apa. Selamatkan dan rawat satu manusia saja, keren. Makanya pantas kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Kalau ada orang yang mati tetangga kita karena kelaparan, sementara perut kita kenyang, kita berdosa besar. Membiarkan satu nyawa karena kelaparan. Padahal kita tahu, membunuh satu manusia sama dengan membunuh manusia yang lain. Betul kita tidak membunuh, tapi kita membiarkan orang lain sakit, membiarkan orang lain tidak berdaya. Subhanallah. Makanya hadirin, kalau mau makan, ya, kalau saya di Sariwangi itu suka nyuruh pegawai. Kalau ke belakang itu, belakang rumah itu saya suka nyuruh. Coba cek di rumah kita beras banyak. Jangan sampai rumah ini berasnya bertumpuk-tumpuk, tapi tetangga nggak punya beras. Langsung istri saya bergerak. Saya kalau parkir mobil seperti ini, tahu-tahu di bagasinya udah banyak aja oleh-oleh, udah beras, ada apa-apa.
Sampai di rumah langsung bagikan. Saya takut, saya makan kenyang, sementara tetangga saya tidak bisa makan karena kekurangan. Jadi akhirnya hadirin, iman itu bukan soal berapa rajin kita ke tempat ibadah. Walaupun itu juga penting. Tapi iman yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Makanya puncaknya iman bagi saya adalah welas asih. Dan ciri orang yang beriman itu dia sudah punya welas asih. Dan ciri orang yang sudah menjadi welas asih, dia melihat semua makhluk setara. Maka dia memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Jadi sudah saatnya kita berhenti memukul dengan keras sehingga orang lain menderita. Sudah saatnya kekerasan disadari, karena kekerasan hanya akan menimbulkan lebih banyak lagi kekerasan. Bahkan sekarang manusia berlomba-lomba menciptakan pabrik senjata hanya untuk mendapatkan keuntungan dari nyawa manusia lain. Diberi ilmu, kemampuan untuk menguasai teknologi canggih. Tapi teknologi bikin senjata hanya untuk mendapatkan keuntungan dari nyawa orang lain. Padahal membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Merawat satu manusia sama dengan merawat manusia, seluruh manusia. Welas asih adalah satu-satunya cara mengurangi kekerasan di seluruh aspek kehidupan. Yuk sekarang jangan ada kekerasan lagi ya di keluarga. Terima anak-anak kita apa adanya. Terima pasangan kita apa adanya. Kalau anak kita berbeda pendapat, karena memang dia didatangkan ke dunia untuk tujuan yang berbeda. Jangan paksa anak seperti yang kita mau. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Dia punya jalan sendiri. Jangan dipola anak kita harus seperti yang kita rencanakan. Kenapa? Anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Tugas kita orang tua adalah mengarahkan supaya mereka menemukan personal genius zone-nya sendiri. Supaya menemukan bakatnya. Jangan paksa anak kita harus seperti yang kita mau. Itu kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan anak dari kecil harus mengikuti pendidikan ini, harus mengikuti sekolah ini, sekolah itu, harus hafal ini, hafal itu, dipaksa. Kalau tidak mau, kasih hukuman. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Coba sekarang, lihat. Semua anak-anak yang nakal di luar, karena di rumah bermasalah. Dan anak-anak yang bengal di luar, bullying di sekolah, ternyata setelah ditelusuri, anak-anak yang bermasalah di rumah. Karena dia melihat kekerasan di rumah. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada pasangannya. Dilihat oleh anak-anaknya. Anak itu sering gagal mendengar nasihat orang tua. Tapi anak tidak pernah gagal melihat perilaku orang tua. Hadir. Kata-kata kasar yang diulang-ulang dan masuk alam bawah sadar anak kita. Kata-kata yang tidak bermakna, yang negatif, masuk menjadi energi negatif. Itu juga secara psikologi sudah masuk kekerasan. Ayo, berapa kali kita mengatakan pada anak, nah jangan boros. Cari uang tuh susah. Besok ngomong lagi, nah jangan boros. Cari uang tuh susah. Kata susah cari uang berapa kali masuk. Dalam sehari 2-3 kali, lama kelamaan anak itu akan menjadi program. Cari uang susah. Makanya begitu dia dewasa, cari uang benar-benar susah. Kita sudah membangun pola yang salah di pikiran anak kita. Ngomong lagi pada anak, nah hidup ini susah dan penuh perjuangan. Kenapa kita tidak mengatakan, nah hidup itu mudah dan menyenangkan. Ketika anak bilang, "Pak, kapan ya kita bisa beli mobil bagus?"
Uang dari mana? Buat makan aja susah. Berapa kali kita mengatakan itu pada anak? Anak itu menjadi susah cari uang. Dan makannya juga susah. Kata susah masuk di alam bawah sadar. Dan itu susah diambilnya lagi. Itu sudah masuk long term memorinya anak. Tersimpan rapi di situ. Maaf ya. Kenapa anak-anak susah cari kerja di masa tua? Koreksi. Ada program apa di bawah sadarnya yang pernah kita tanamkan kepada mereka? Wah, kalau saya ungkap lebih dalam lagi, ternyata welas asih itu bukan sekedar kasih sayang. Tapi welas asih itu dimensinya adalah sangat luas. Yuk sekarang di lingkungan kecil di keluarga, stop kekerasan. Stop kata-kata kasar. Stop kata-kata negatif. Ajarkan pikiran yang positif. Di lingkungan kecil aja keluarga. Nanti merembet ke keluarga yang lain. Saya yakin negara kita akan menjadi negara hebat. Negara kita akan menjadi negara super power. Kenapa? Kita punya segalanya. Kita punya dasar negara yang hebat. Kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa. Wah, tinggal kita siapkan generasi muda kita. Generasi yang penuh dengan welas asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.